Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Zahra. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan. Perbandingan itu sendiri memiliki arti yaitu proses membandingkan dua atau lebih hal untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antaranya. Nah, biasanya perbandingan dalam matematika itu ditandai dengan tanda titik dua atau dengan per seperti dalam pecahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari perbandingan. Saya akan menjelaskan 3 jenis perbandingan. Yang pertama ada perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir perbandingan bertingkat. Yang pertama itu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini adalah perbandingan variabel yang jika suatu variabel itu bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Jadi kalau A nambah nih, B-nya juga nambah begitu. Untuk lebih jelasnya saya akan melanjutkan ke contoh soal, tapi sebelumnya ini ada tips dan trik untuk mengerjakan soalnya. Yang pertama itu pastikan satuannya sama, yang kedua itu notasikan persamaan ke dalam bentuk pecahan, yang ketiga ada kalikan silang. Jadi kalian bisa kalikan silang. Nah, ini ada contoh soalnya supaya kalian lebih memahami lagi, yaitu seorang pelukis dapat membuat 30 sketsa dalam waktu 15 hari. Jika ternyata sketsa yang dibutuhkan oleh pelukis sebanyak 600, berapa lama waktu yang dibutuhkan pelukis untuk menyelesaikan seluruh sketsa? Nah, ingat tips and triknya. Yang pertama kita pastikan dulu satuannya sama. Kita lihat di sini apabila 30 sketsa akan selesai dalam waktu 15 hari. Untuk 600 sketsa maka berapa hari yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan 600 sketsa. Di sini kita sudah terdapatkan di ruas kiri itu adalah 30 sketsa dan 600 sketsa. Lalu di ruas kanan ada 15 hari sama X hari karena X-nya itu kan kita tanyakan. Lalu kita lanjut ke yang kedua yaitu notasikan persamaan ke dalam bentuk pecahan. Nah, kita cuma nambahin pernya aja di setiap ruas ya, di tengah-tengah ruas kiri sama ruas kanan. Sesudah menotasikan ke dalam bentuk pecahan, lalu kita kalikan silang saja. 30 dikali X, 15 dikali 600. Begitu ya, kali silang dikali silang. Jadi di sini hasilnya ada atau X dikali 30 sama dengan 15 dikali 600. Kita operasikan kedua ruas itu dibagi 30, maka akan menghasilkan X sama dengan 15 dikali 20. 15 dikali 20 itu 300 hari. Maka dari itu seorang pelukis akan menyelesaikan 600 sketsa dalam 300 hari. Begitu. Nah, untuk perbandingan senilai ini kita lihat ya. Di sini 30 sketsa akan selesai 15 hari. Maka kalau 600 sketsa, maka kan harinya akan terus bertambah ya apabila si yang harus dilukisnya itu nambah. Gak akan kita butuh 600 sketsa tapi harinya nurun, gak akan kan, maka akan lebih lama gitu untuk menyelesaikan 600 sketsa daripada 30 sketsa. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Apabila variabel A naik, maka variabel B juga akan naik. Lalu yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, maka ini adalah kebalikan dari perbandingan senilai, yaitu jika suatu variabel naik, bertambah, maka variabel lainnya itu akan menurun atau berkurang. Untuk memahaminya lebih jelas lagi, di sini ada soal, tapi sebelum itu seperti biasa ada tips and trick untuk mengerjakan soal di perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya sama aja ya. Hanya saja menambahkan di poin ketiga yaitu balik salah satu pecahan. Nah, untuk lebih paham kita ke soalnya. Ini soalnya ada kantor desa dapat selesai dibangun secara gotong royong oleh 10 RT dalam waktu 10 hari. Jika ternyata ada 5 RT yang tidak ikut, berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Ingat tips and triknya. Yang pertama itu pastikan satuannya sama. Jadi 10 RT itu sama dengan 10 hari kan. Nah, apabila
tidak ikut nih 5 RT, berarti 10 dikurangi 5 kan? Sama dengan berapa hari gitu, X hari. Kita misalkan X hari. Jadi 10 RT sama dengan 10 hari. Maka kalau 5 RT sama dengan berapa hari? Yang langkah kedua yaitu notasikan persamaan ke dalam bentuk pecahan. Nah, seperti yang tadi ya, kita tambahkan per aja di setiap ruasnya. Nah, untuk yang ketiga, balik salah satu pecahan. Nah, di sini kalian bisa pilih mau ruas kanan atau ruas kiri yang dibalik. Di sini saya akan mencontohkan di ruas kanan yang dibalik ya. Nah, jadi apabila ruas kanan dibalik itu akan menghasilkan X per 10. Tadi kan sudah ya, di sini ada RT per RT, hari per hari. Kita coret aja karena udah sama. Nah, ini adalah keuntungan untuk menyamakan satuannya. Jadi kita bisa coret saja. Jadi RT hari-harinya kita coret. Jadi akan menghasilkan 10 per 5 sama dengan X per 10 karena tadi udah dibalik ya. Lalu yang selanjutnya kita kalikan silang seperti biasa ya. Jadi akan menghasilkan 20. Maka pada saat yang bergotong royong itu adalah 5 RT yang akan mengikuti gotong royong, maka akan selesai dalam 20 hari. Nah, perbandingan berbalik nilai itu seperti ini. Jadi, apabila 10 RT nih akan selesai dalam 10 hari, maka kalau 5 RT itu akan selesai berapa hari? Logikanya apabila 10 hari kan itu tambah banyak. Apabila gotong royong nih itu bertambah banyak yang melakukannya, maka kan akan cepat selesai ya. Nah, apabila kebalikannya, kalau misalnya bertambah sedikit si yang membantu gotong royongnya, maka harinya akan bertambah sedikit, akan bertambah cepat atau akan bertambah lambat? Kan akan bertambah lambat ya, karena makin sedikit yang mengikuti gotong royong, maka akan lama juga selesainya. Begitu. Nah, lanjut kita akan ke perbandingan bertingkat. Untuk perbandingan bertingkat, ini adalah bentuk perbandingan yang melibatkan lebih dari dua besaran yang saling berkaitan, di mana hubungan antar objek itu tidak hanya dilakukan antara dua item, tetapi juga melibatkan beberapa item dalam satu kesatuan yang kayak tadi makan dua variabel doang ya. Nah, kalau sekarang nih harus melibatkan beberapa item juga, itu yang dinamakan dengan perbandingan bertingkat. Nah, untuk lebih jelasnya ada soal, tapi sebelumnya ada tips and triknya ya. Yang pertama itu notasikan persamaan rasio ke dalam bentuk persamaan matematika. Yang kedua, perhatikan informasi yang diketahui di soal, apakah unsur jumlah atau selisih. Yang ketiga, gunakan pecahan. Yang pertama itu ada pembilang, yaitu untuk pembilang itu aspek yang ditanya, untuk penyebut itu aspek yang diketahui. Lalu yang keempat, kalikan pecahan dengan informasi yang diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, untuk paham dengan tips and triknya, kita lihat soalnya. Di sini ada soal, Andi, Bima, dan Chandra itu memiliki perbandingan bola 2:3:5. Jika semua bola dikumpulkan menjadi 1, maka total bola yang tersedia adalah 80. Yang ditanyakannya nih, selisih jumlah bola milik Chandra dengan Andi adalah, berarti yang ditanyakan kan selisih dari bola Chandra dan Andi, tapi kita nggak tahu nih bola si Chandra tuh berapa, si Andi tuh berapa. Di sini cuma diketahui bahwa perbandingannya cuma ada 2, 3, dan 5. Nah, untuk mengetahui ini ada notasikan persamaan ke dalam bentuk persamaan matematika. Tapi sebelumnya kita jabarkan dulu nih, kayak Andi banding Bima banding Chandra itu adalah 2:3:5 sama dengan jumlah. Nah, jumlah dari semua perbandingan 2 ditambah 3 ditambah 5 itu 10. Nah, terus diketahui juga di sana, maka total bola yang tersedia, berarti kan jumlah bola keseluruhan yang dimiliki oleh ketiga orang tersebut itu adalah 80. Itu adalah 80, tapi gak tahu nih, bolanya semuanya ada 80, tapi si Andi berapa, Bima berapa, itu Chandra berapa, itu belum tahu ya.
Nah, untuk mengetahuinya, di sini ada rumus. Nah, yang tips ketiga itu gunakan pecahan yang dimana pembilangnya itu aspek yang ditanyakan, penyebutnya itu aspek yang diketahui. Kita di sini di soal itu yang ditanyakannya selisih dari bola milik Chandra dan Andi. Maka Chandra dikurangi Andi itu dijadikan pembilang per jumlah rasio. Nah, untuk penyebut kan tadi aspek yang diketahui ini. Aspek yang diketahuinya itu adalah jumlah bola, yaitu 80. Berarti kan di sini jumlah keseluruhan, jumlah si Bima, Chandra, dan Andi itu 80 bolanya kan. Tapi di sini yang diketahuinya itu rasionya. Jadi yang pernya itu rasionya, bukan jumlah dari seluruh, bukan 80-nya, tapi jumlah dari perbandingannya, kayak 2 ditambah 3 ditambah 5 itu jadi jumlah rasio dikali jumlah bola. Nah, kalau jumlah bola baru jumlah keseluruhan yang diketahui. Untuk mengoperasikannya, di sini kan ada Chandra dikurangi Andi nih. Untuk rasio Chandra dan Andi itu adalah 5 dikurangi 2. Karena Chandra itu 5, perbandingannya Andi itu 2. Berarti 5 dikurangi 2. Itu yang ditanyakan ya. Per diketahui. Perbandingan yang diketahui. Diketahuinya 80. Kita totalkan jumlah rasio. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 itu 10. Dikalikan jumlah bola. Karena diketahuinya jumlah bola, maka dikalikan dengan jumlah bola. Jumlah bolanya 80. Nah, kita operasikan kalau seperti ini, kita operasikan seperti biasa ya. Nah, untuk aku biasanya nanti 80 dibagi 10 gitu. Kan menghasilkan 8, tapi 5 kurang 2 3 ya. Jadi 5 kurang 2 itu 3 per 10 dikali 80. Itu hasilnya akan jadi 24. Maka selisih jumlah bola milik Chandra dengan Andi itu adalah 24. Begitu caranya. Tapi kalau misalnya nanti yang diketahuinya selisih, misalnya yang ditanyakannya jumlah, maka pengoperasian dari persamaan matematikanya yang Chandri min Andi itu diganti dengan jumlah. Misal kita ganti ditanyakannya berapa jumlah bola milik Chandra dan Andi, maka nanti yang ditanyanya, yang di pembilangnya itu akan menjadi Chandra ditambah Andi. Per diketahuinya kita lihat, kalau misalnya diketahuinya total bola berarti itu jumlah seluruh rasio. Tapi kalau misalnya diketahuinya misal total bola yang dimiliki oleh Bima, berarti yang diketahuinya itu yang menjadi penyebutnya itu harus rasio Bima doang. Ngerti kan? Nah, misal tadi jumlah total bola Bima itu adalah 5 misal. Berarti kan jumlah rasio yang di penyebut itu adalah rasionya si Bima, maka dikali jumlah bolanya si Bima doang, begitu. Jadi mengikuti dengan diketahuinya ya nanti, begitu. Jadi itu adalah perbandingan bertingkat yang memang agak rumit, tapi saya pikir banyak berlatih di persoalan seperti ini pasti lancar, dan ini pasti cetek gitu, gampang banget gitu. Kalau misalnya kalian sudah mengetahui, kalian cukup mengetahui rumusnya saja, yang ditanyakan per diketahui dikali diketahui jumlah diketahui. Jadi ditanyakan per rasio diketahui dikali yang diketahui, begitu. Apabila kalian sudah tahu nih rumus itu, maka akan jos. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perbandingan. Saya harap bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.